Danang dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Ivana Mardianto dengan NRP 1613017003. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat media pembelajaran untuk mengembangkan motorik kasar anak usia 5 sampai 6 tahun. Media pembelajaran yang saya buat adalah kartu gerakan Daur Hidup Kupu-Kupu. Terdapat dua cara untuk membuat kartu gerakan Daur Hidup Kupu-Kupu. Yang pertama adalah membuat kartu gerakan Daur Hidup Kupu-Kupu. Dan yang kedua adalah membuat arena bermain untuk memainkan kartu gerakan Daur Hidup Kupu-Kupu. Selamat menyaksikan! Berikut adalah cara membuat kartu gerakan Daur Hidup Kupu-Kupu. Pertama-tama yang kita persiapkan adalah alat dan bahan. Ada gunting, double tip, potongan kardus ukuran A4 sebanyak 4 buah, gambar kartu gerakan menirukan telur ukuran A4, gambar kartu gerakan menirukan ulat ukuran A4, gambar kartu gerakan menirukan kepompong ukuran A4, gambar kartu gerakan menirukan kupu-kupu ukuran A4. Selanjutnya, potong double tip. Lalu, tempelkan di setiap pojok gambar kartu gerakan Daur Hidup Kupu-Kupu. Selanjutnya, buka double tip yang sudah kita tempelkan tadi di setiap pojok sisi gambar kartu gerakan Daur Hidup Kupu-Kupu. Setelah itu kita tempelkan ke dalam kardus. Setelah masing-masing gambar kartu gerakan Daur Hidup Kupu-Kupu jadi, rapikan setiap sisi menggunakan gunting dan potong sudutnya menjadi sudut tumpul agar dapat dimainkan anak dengan aman. Gambar kartu gerakan Daur Hidup Kupu-Kupu sudah jadi dan sudutnya sudah tumpul sehingga aman untuk dimainkan anak. Selanjutnya kita akan membuat arena bermain untuk memainkan kartu gerakan Daur Hidup Kupu-Kupu. Namun, saya ingin menjelaskan bahwa ukuran untuk arena bermain dapat disesuaikan dengan tempat yang digunakan. Pertama-tama, kita harus menyediakan alat dan bahannya, yaitu gunting, meteran, double tip, selotip ukuran besar, spidol, pita berwarna merah, kuning, hijau, dan biru sepanjang 5 meter, tali rafia berwarna biru, hijau, kuning, dan merah sepanjang 1,5 meter. Kemudian ada pola telapak kaki kanan dan kiri sebanyak 3 pasang, serta yang terakhir adalah box berukuran sedang. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat tempat
bagi anak untuk melakukan gerakan daur hidup kupu-kupu yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 100 x 50 cm dan atau persegi dengan ukuran 30 x 30 cm menggunakan pita berwarna. Ukur pita merah menggunakan meteran menjadi 4 bagian, yaitu 2 buah ukuran 100 cm dan 2 buah ukuran 50 cm. Masing-masing bagian pita merah diberi tanda menggunakan spidol kecil, lalu potong menggunakan gunting di setiap bagian pitanya. Seperti ini, dan saya sudah mempunyai bagian pita lainnya yang berukuran 100 cm dan 50 cm. Setelah itu, rekatkan keempat bagian pita tadi menggunakan double tape menjadi bentuk persegi panjang dengan ukuran 100 x 50 cm. Ini sudah jadi teman-teman, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 100 x 50 cm. Lakukan hal yang sama pada pita kuning dan pita hijau. Pada pita kuning berbentuk persegi panjang, digunakan anak sebagai tempat untuk menirukan gerakan ular. Sedangkan pada pola pita hijau berbentuk persegi panjang, digunakan anak sebagai tempat untuk menirukan gerakan kepompong. Untuk pita biru, ukur pita menggunakan meteran menjadi 4 bagian dengan ukuran 30 cm. Masing-masing bagian dari pita biru diberi tanda menggunakan spidol, lalu dipotong setiap bagian pitanya menggunakan gunting. Seperti ini. Setelah pita dipotong menjadi 4 bagian, rekatkan keempat pita tadi menggunakan double tip hingga menjadi persegi dengan ukuran 30 x 30 cm.
seperti ini teman-teman. Setelah semua pola pita berbentuk persegi panjang selesai, selanjutnya tempelkan semua pola pita berbentuk persegi panjang ke lantai menggunakan selotip besar sebagai tempat anak untuk menirukan gerakan telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kedua adalah membuat lintasan yang digunakan untuk melatih perkembangan motorik kasar anak yang menggunakan tali rafia. Buat lintasan pola garis lurus menggunakan tali rafia berwarna merah sepanjang 150 cm. Seperti ini, dan lakukan juga kepada tali rafia berwarna kuning, hijau, dan biru. Kemudian, rekatkan tali rafia merah ini ke lantai menggunakan selotip besar. Lalu, tempelkan pola telapak kaki kanan dan kiri ke atas dan ke bawah pola garis lurus menggunakan double tip sebagai tempat anak untuk melompat. Lintasan berupa pola garis horizontal, vertikal, horizontal, atau lurus, tegak, lurus menggunakan tali rafia berwarna kuning sepanjang 150 cm dan rekatkan menggunakan selotip besar ke lantai sebagai tempat anak untuk bergerak menirukan gerakan ulat. Lintasan berupa garis lengkung menggunakan tali rafia berwarna hijau sepanjang 150 cm. Kemudian rekatkan ke lantai menggunakan selotip besar sebagai tempat anak untuk bergerak merangkak. Lintasan berupa pola garis zigzag menggunakan tali rafia berwarna biru sepanjang 150 cm. Kemudian rekatkan ke lantai menggunakan selotip besar sebagai tempat anak untuk menirukan gerakan kupu-kupu sambil berjalan jinjit. Ketiga yang dilakukan adalah membuat tempat bagi anak untuk meletakkan kartu gerakan daur hidup kupu-kupu yang berbentuk pola persegi dengan ukuran 30 x 30 cm menggunakan pita berwarna. Ukur pita merah menggunakan meteran menjadi 4 bagian yang masing-masing berukuran 30 cm dan diberi tanda menggunakan spidol. Lalu dipotong setiap bagian pitanya menggunakan gunting. Seperti ini.
Setelah keempat bagian pita tadi sudah dipotong, tempelkan menggunakan double tip dan bentuk hingga menjadi persegi dengan ukuran 30 x 30 cm. Seperti ini bentuk perseginya. Lakukan hal yang sama seperti pada pita merah kepada pita berwarna lainnya. Pada pola pita kuning berbentuk persegi, digunakan anak untuk meletakkan kartu gerakan daur hidup kupu-kupu bagian menirukan ulat. Seperti ini bentuknya. Lalu, pada pola pita hijau berbentuk persegi, digunakan anak untuk meletakkan kartu gerakan daur hidup kupu-kupu bagian menirukan kepompong. Seperti ini bentuknya. Dan yang terakhir, pada pola pita biru berbentuk persegi, digunakan anak untuk meletakkan kartu gerakan daur hidup kupu-kupu bagian menirukan kupu-kupu. Dan seperti ini bentuknya. Lalu rekatkan masing-masing pola pita berbentuk persegi ke lantai menggunakan selotip besar. Langkah keempat yang dilakukan yaitu menempatkan box berukuran sedang di bawah pola persegi, meletakkan kartu gerakan daur hidup kupu-kupu. Teman-teman, inilah hasil akhir dari media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu kartu gerakan daur hidup kupu-kupu beserta arena bermainnya. Semoga media pembelajaran ini dapat menginspirasi pendidik lainnya, khususnya dalam mengembangkan motorik kasar pada anak usia 5 sampai 6 tahun. Terima kasih.